Iya, dan Mo, kalau kita berbicara soal proses menjalani masa-masa seminari tinggi, kita flashback sedikit. Seminari tinggi di Kentungan, jadi seorang frater. Nah sekarang, pernah nggak sih Mo mengalami pada saat titik terendah gitu dalam proses menjadi frater gitu? Nah, apa kabar? Ketemu lagi di vlognya Dre Christian, dan kali ini masih di dialognya Dre Christian, masih bersama Romo Fikar Kedu, Romo Dwi Arianto. Dan kalau yang sequel berikutnya kita lebih banyak ngomong soal kefikapan Kedu, tapi untuk yang saat ini kita akan lebih hati ke hati dengan beliau ini tentang perjalanan panggilan. Nah, selamat pagi Romo. Siap. Dan pagi hari ini kita akan mencoba men-sharingkan bagaimana perjalanan panggilan dari Romo. Romo, kalau boleh tahu itu Romo dulu dari apa? Mertoyudan ya, Romo? Iya. Itu dari kelas 0 kah? KPA. Oh, dari KPA. Romo itu asli dari Mertoyudan. Jadi deketan dulu SMA-nya dari Mertoyudan. Di Mertoyudan kemudian masuk ke KPA. Ini poinnya. Kenapa dulu pengen masuk menjadi seorang imam, menjadi seorang frater? Ya tentu saja karena rumah orang tua saya itu kan dekat seminari Mertoyudan ya. Dan pada waktu itu saya sekolah di Sekolah Kanisius Sumberjo, dekat gereja, belakang seminari. Setiap hari Kamis itu ada pelajaran agama dari siswa-siswa seminari Mertoyudan. Jadi pelajaran agamanya itu biasanya mulai jam 4 sore. Kalau sekarang ya PIA apa itu kan. Kalau dulu memang di sekolah-sekolah, tapi saya dengar sekarang ini mereka terjun ke lingkungan-lingkungan. Nah, waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu setiap hari Kamis itu ada pelajaran agama dari siswa-siswa seminari. Kami itu senang sekali kalau ada pelajaran agama dari siswa-siswa seminari. Bahkan pelajarannya jam 4, kami jam 3 itu sudah datang ke sekolah. Kemudian saya begitu gembiranya, begitu bangganya dengan teman-teman kalau bisa bersama-sama menjemput siswa yang mengajar itu. Wah, terus mereka di kelas kemudian bersama-sama mendengarkan apapun yang disampaikan. Nah, lebih senang lagi kalau misalnya hari Kamis sekarang ini diumumkan besok hari Kamis saya akan ngasih gambar-gambar suci, gambar-gambar wah itu senang sekali. Nah dari sana lalu tumbuh ketertarikan untuk ini kok siswa-siswanya seperti ini, wah ternyata itu calon-calon imam. Nah, dari situlah mulai tumbuh ya benih-benih panggilan, apalagi ditambah saya terkesan dengan cara hidup Romo-Romo yang ada di Mertoyudan waktu itu adalah Swargi Romo Wiono. Bagaimana beliau selalu menyapa siswa-siswa, menyapa umat kalau setelah perayaan Ekaristi. Bahkan Romo Wiono itu begitu perhatian. Ada umatnya yang sakit, itu tetangga saya, itu malam-malam bahkan sampai harus menghantar ke dokter dan lain sebagainya. Sosok pribadi yang sangat mengesannya. Oh ini perhatiannya terhadap umatnya itu sangat besar. Itulah ciri seorang imam. Nah, semakin hari lalu semakin tumbuh berkembang di mana itu di dalam hati saya untuk menghayati panggilan imamat itu. Nah dari mulai siswa dan lain sebagainya itu kemudian saya semakin tertarik dan kemudian saya mendaftar ke seminari Mertoyudan. Awalnya saya SMP itu sudah mendaftar, tetapi waktu itu saya belum mantap betul. Saya belum mendaftar, bapak saya yang mendaftarkan. Berarti kalau mau mendaftar harus mantap dulu ya, Pak? Iya.
saya itu memang belum yakin betul ya kalau ini panggilan saya. Lalu bapak saya mendaftarkan, saya ikut saja bapak saya. Maka ketika saya ditanya oleh staf seminari waktu itu, kamu daftar sini memang mau jadi imam? Lalu saya sudah didaftarkan oleh bapak saya, maka saya berangkat. Kemudian saya tidak diterima. Kemudian SMA saya mendaftar lagi. Apalagi saya sekolah di sekolah SMA Santi Yusuf. Itu sekolah milik paroki. Itu saya anggap sebagai sekolah yang nekat-nekatan itu. Karena tidak punya gedung, tidak punya guru. Gedungnya pinjam SD, gurunya guru-guru seminari. Sehingga saya itu di SMA tidak pernah masuk pagi. Karena pagi gedungnya dipakai oleh SD, gurunya mengajar di seminari. Jadi kalau sekolah pagi praktis tidak bisa, tidak punya tempat, tidak punya guru. Maka sekolahnya ya sore. Nah, semakin kenal dengan pola hidup guru-guru yang mengajar para calon imam di seminari Mertoyudan. Nah, kemudian saya mendaftar karena saya semakin mantap. Dan lagi waktu itu ketika saya punya kerentek dan niat untuk mewujudkan cita-cita saya ini, karena saya masuknya itu siang, pagi banyak senggang waktunya, sehingga saya bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, setiap hari 5:30 di paroki. Karena kalau misal selesai jam berapapun saya tidak terburu-buru untuk segera sekolah. Nah, dari situ saya kemudian semakin menghayati bahwa inilah panggilan. Hingga kalau saya berangkat ke gereja itu masih gelap ya. Tetapi untuk menemani kegelapan itu saya dari rumah berjalan kaki sampai gereja kurang lebih 15 menit. Itu saya berdoa rosario sambil jalan sampai di gereja, kemudian mengikuti perayaan Ekaristi. Biasanya saya jam 5 atau jam 5:05 berangkat. Masih gelap itu, saya lewat sawah, lewat pematang dan lain sebagainya. Tetapi saya merasa tidak takut sama sekali. Karena saya berjalan sambil berdoa rosario, kemudian mengikuti perayaan Ekaristi di gereja tiap hari. Akhirnya tumbuh kuat panggilan itu, dan ketika sudah kelas 3 saya mendaftarkan diri. Kalau itu saya mendaftar sendiri. Bapak saya tidak mendaftarkan. Saya datang sendiri ke Romo Wiono yang saya kagumi waktu itu. Saya menyampaikan, Romo, saya mau mendaftar ke seminari Mertoyudan. Saya sekolahnya di SMA. Apalagi Romo Wiono juga sudah kenal saya karena beliau juga seringkali memberi pelajaran agama ke sekolah di tempat saya sekolah, SMA Santi Yusuf. Dia sudah kenal dan memberi rekomendasi, dan kemudian akhirnya diterima di seminari Mertoyudan. Kemudian saya mendaftar ke Imam Diosis Santo Sukarno. Ya, tapi sedikit tadi kalau flashback yang Romo kebiasaan jam 5 kemudian berangkat sambil rosario kayak gitu ya. Ini saya beberapa hari 1 minggu ini tinggal bersama beliau. Kebiasaan ini masih tetap loh, karena setiap saya datang ke gereja untuk misa pagi beliau sudah ada. Selalu ke dulu aja, kayaknya jam 5 sudah di gereja. Jam 5:04 sudah di sana ya. Padahal saya jam segitu baru bangun. Saya sampai di kamar dari jam 5:04. Ya udah Romo, kalau sekarang kan masuk ke masuk ke seminari tinggi. Kemarin kenapa memilih Projo Keuskupan Agung Semarang, Romo? Sebetulnya ini praktis-praktis saja. Karena yang saya kenal itu ya Imam Projo yang di paroki saya itu. Meskipun yang di seminari menengah Mertoyudan itu ada yang Serikat Yesus dan lain sebagainya ya. Tetapi saya tidak tahu. Akhirnya pilihan saya jatuh ke Imam Projo. Mungkin karena secara tidak langsung saya dibentuk oleh imam-imam Projo yang ada di paroki Santo Yusuf Pekerjaan Mertoyudan. Karena saya begitu lahir sudah dilayani oleh Imam Projo, yang membaptis saya juga Imam Projo. Kemudian ketika saya tumbuh semakin dewasa juga dibina, dilayani oleh imam-imam Projo. Meskipun imamnya itu macam-macam karakternya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi akhirnya saya merasa bahwa inilah panggilan saya ke Imam Projo.
Dan lagi yang praktis kedua, jadi Imam Projo saya pilih di Keuskupan Agung Semarang biar tidak jauh dari rumah. Jelas. Sama. Dan kalau mungkin yang agak mendalam ya sekarang ini saya bisa merasakan ya, saya memilih Imam Projo karena memang di Keuskupan Agung Semarang membutuhkan, gereja Keuskupan Agung Semarang membutuhkan imam-imam Projo. Ya. Apalagi saya membaca renungannya atau tulisannya Romo Gunawan itu yang Keuskupan tanpa Imam Projo itu seperti macan ompong. Nah itu saya semakin diteguhkan bahwa pilihan saya ini tidak salah. Ya, betul. Bahwa saya mengabdi untuk Keuskupan Agung Semarang yang memang sangat membutuhkan. Maka ini saya juga berpesan kepada orang-orang muda, remaja, cobalah mulai memikirkan bahwa sampai kapanpun gereja itu akan hidup kalau ada imamnya. Ya. Keuskupan akan hidup kalau ada imamnya. Nah, imam itu berasal dari mana? Dari keluarga. Maka itu harus menjadi salah satu cita-cita yang mesti dipikirkan oleh para remaja, entah yang bertugas sebagai misdinar atau MK atau mungkin sudah kuliah dan lain sebagainya, supaya mencoba mulai memikirkan panggilan khusus ini. Ya. Bagaimanapun juga imam itu tidak pernah akan kehabisan pekerjaan karena selalu ada untuk pelayanan umat. Iya, kadang-kadang orang berbilang bahwa wah Keuskupan Agung Semarang itu imamnya sudah ratusan, tapi dalam kenyataannya ketika dibagi-bagi dalam penugasan itu kurang gitu, karena selalu ada pengembangan dan memang itu untuk lebih pelayanan kepada umat lebih dekat lagi gitu. Seperti sekarang besok ada pengembangan persikapan baru, tentunya juga membutuhkan imam-imam yang lebih banyak lagi untuk bertugas di dalamnya gitu Jadi memang bukan berarti ketika kita sudah menjadi banyak sekali imamnya sudah ratusan terus kemudian wah suka banget, bukan seperti itu gitu ya. Ya. Dan kalau kita berbicara soal proses menjalani masa-masa seminari tinggi, kita flashback sedikit. Seminari tinggi di Kentungan, jadi seorang frater. Nah sekarang pernah nggak sih mengalami pada saat titik terendah gitu dalam proses menjadi frater itu? Karena kan proses di tingkat 1, 2, 3, 4 itu tentunya mengalami pastoral, mengalami pendidikan, mengalami banyak hal. Pernah nggak dalam satu titik Bang, ini kok kayaknya susah sekali menjalani panggilan, pernah nggak mengalami itu? Pernah, justru waktu itu sudah hampir selesai karena peristiwanya karena ibu saya itu meninggal waktu itu tahun 97 ya. Ibu saya waktu tahbisan Bapak Uskup itu Monsinyur Harya masih ikut di Semarang. Kemudian setelah itu beliau merasakan kok badan saya nggak enak. Kemudian masuk rumah sakit, lalu menjalani operasi dan Oktober 1997 itu masuk rumah sakit. Kemudian baru Desember 97 ibu saya dipanggil Tuhan. Nah, di situ kemudian saya merasa agak goncang ya. Apalagi ibu meninggal itu pada saat saya harus menjalani ujian akhir. Kalau dulu kan ujian itu berat sekali. Kita Natal libur tetapi harus menyiapkan ujian. Nah, ibu saya meninggal 28 Desember 1997, sehari sebelum ulang tahun yang ke-49. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Romo Darmo waktu itu sebagai wali tingkat. Kemudian Romo Darmo memberi peneguhan, memberi penghiburan, sudah dijalani saja. Nah, kemudian saya mencoba merenungkan, saya kan tetap membaca kitab suci. Kemudian saya itu tidak sengaja buka-buka kitab suci, menemukan tulisan dari Rasul Paulus kepada umat di Roma itu teksnya mengatakan begini, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Itu bertekunlah dalam doa, bertahanlah di dalam kesesakan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian memacu saya kembali. Wah, ternyata baru dapat dalam tertentu ujian seperti ini saja saya sudah melogo mau keluar dan lain sebagainya. Akhirnya saya bersemangat lagi dan saya tetap belajar untuk mengejar ujian waktu itu ya. Nah,
syukur pada Allah, justru ketika saat-saat seperti itu saya belajar yang harus saya kejar itu malah nilainya bagus. Oh ternyata Tuhan itu punya cara tersendiri. Ya, kemudian saya sampaikan kepada bapak saya, kemudian terus baik. Bapak biar dengan kakak, dengan adik saya masih ada. Ya itulah yang apa ya? Yang di balik titik yang paling rendah saya justru merasa ada yang mendorong dan menyemangati. Apalagi ibu saya itu waktu itu kan baru saja merenovasi rumah dan beliau mengatakan ini omahe ini ben ketok wangun, ben ketok pantes nek sesuk kowe iki misa perdana gitu loh. Nah itu selalu saya ingat, lalu ketika ibu meninggal lalu saya belum ditahbiskan, kemudian 99 saya baru ditahbiskan, tepatnya 5 Juli 1999, dan saya lalu mengatakan kepada bapak, kepada kakak saya, adik saya, besok wis dadi romo setiap tahun awal memulai ibu sebagai ungkapan syukurnya. Wis dadi romo rasa golek romo liya bisa omah. Ya, bisa dhewe nang omah. Nah itulah yang kemudian menjadi apa ya, pemicu semangat saya lagi. Ya pada momen ini beberapa bagian saya seperti dikoleksi khusus. Ya momen-momennya hampir sama ya. Jadi Romo berarti kan tadi Romo tahbisan tahun 99, ya. Sekarang tahun 2020 berarti sudah 21 tahun perjalanan itu Romo. Itu sudah berapa paroki Romo? Saya pertama tugas tahun 1999 di Paroki Maria Fatima di Magelang selama 2 tahun, kemudian 2001 saya pindah ke Ganjuran hanya setahun, kemudian pindah ke Paroki Purwowardayan di Surakarta. Di sana berapa ya, 2 tahun setengah. Kemudian saya diutus ke Gunung Kidul di Paroki Wonosari, tetapi saya tinggal di Pastoran Kelor, itu agak ke timur ya, 7 kilo dari Wonosari ke arah Karangmojo. Nah, saya di sana sendiri. Jadi ya apa ya, merasa bahwa kok itu atur banget dong. Saya sampai heran kok, apa ini ya Keuskupan Agung Semarang. Nah, ternyata di sana ada sesuatu yang sangat mengesankan bagi saya. Saya merasa ditempa lagi bahwa menjadi imam itu harus bisa dalam arti tertentu mandiri dan bisa memikirkan apa yang harus ditumbuh kembangkan bersama dengan umat. Ternyata Bapak Uskup waktu itu Monsinyur Haryo menyampaikan pesan kepada saya yang bagi saya itu sangat menyentuh ya. Beliau mengatakan kepada saya waktu mau mengutus saya itu, Romo, kelor niku mboten wonten ramanipun. Yen panjenengan kersa wonten mrika, kula remen sanget. Waktu itu saya teringat kembali panggilan saya bahwa saya menjadi imam itu kan mau mengabdikan ke Keuskupan Agung Semarang. Nah ini Bapak Uskup membutuhkan dan beliau mengatakan kula remen sanget yen panjenengan kersa wonten mrika. Eman-eman umatipun yen mboten pun tenggani. Itu hanya sederhana saja bahwa saya di sana, saya lalu berpikir pada nunggu umat ngancani umatnya aku orang mikir orang gitu kan. Nah, pesan Bapak Uskup hanya seperti itu, tulung pun tenggani umat supados pas daerahanipun sak menika sampun tiyang lajeng sansaya tiyang eman-eman yen boten pun tenggani. Nah kata-kata itu kemudian yang menumbuhkan semangat saya, lalu saya diutus ke sana. Dan akhirnya di sana saya 6 tahun 2005 sampai 2011. Nah setelah itu saya diutus ke Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi di Keuskupan Agung Semarang PSI selama 6 tahun. Ya itu pertama kali saya ketemu dengan Romo. Nah, kemudian 2017 pindah ke Salam dan kemudian ke sini. Nah selain tugas-tugas itu di paroki dan lain sebagainya, Bapak Uskup juga memberi tugas yang lain seperti di
tribunal pengadilan gereja itu sejak 2006 saya dilibatkan. Waktu itu bersama dengan Romo Rugiatmoko belum menjadi uskup, sampai sekarang beliau jadi uskup dan tugas-tugas yang lain di tim supervisi dan lain sebagainya. Saya terima dengan senang hati saja, karena toh segala sesuatu dimampukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu memberikan pekerjaan tidak akan melebihi kemampuan yang saya punya, tetapi selalu cukup. Kalau tidak ada kemampuan dari Tuhan tentu tidak akan bisa seperti itu. Maka saya jalani saja dengan senang hati. Ketika diminta untuk menjadi PK, ya sudah saya jalani saja. Nanti toh bisa berjalan sambil belajar. Iya, jadi Romo Romo sudah 21 tahun perjalanan, terus kemudian tadi ada sekitar 7-8 paroki dengan banyak perutusan yang lainnya. Nah, Romo mungkin tadi beberapa hal sudah Romo munculkan, tapi mungkin sebagai garis bawah ini Romo. Dari 21 perjalanan panggilan ini, Romo memaknainya seperti apa Romo perjalanan ini? Saya memaknai imamat ini dengan 3 kata yang bagi saya mengesan. Semuanya itu 3. Sederhana, rendah hati, setia. Itu. Menjadi imam itu dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan. Menjadi semakin rendah hati dan menjadi semakin setia. Nah, setia ini saya wujudkan dalam mencintai setiap pekerjaan yang diserahkan kepada saya. Saya belajar dari Yohanes 23. Waktu itu satu angkatan mengadakan retret bersama. Bukunya dari Yohanes 23 itu satu yang mengesan bagi saya, yang waktu itu menjadi bagian saya untuk men-sharingkan, meringkas dan memaknainya adalah mencintai kesederhanaan dan mencintai setiap pekerjaan yang diserahkan kepada saya. Maka itu yang menjadi daya dorong bagi saya, mencintai setiap pekerjaan. Itu saya maknai dalam imamat ini. Sehingga apapun yang diberikan kepada saya sebagai tanggung jawab, saya jalani dengan tertib, tekun, dan teliti. 3 lagi. 3 kata itu. Jadi yang tadi sederhana, rendah hati, setia. Nah, sekarang 3 lagi, tertib, tekun, dan teliti. Luar biasa. 21 tahun. Dan ini mungkin juga bisa menjadi masukan berarti sangat berarti untuk saya pribadi, buat teman-teman frater yang nonton, buat Anda para biarawati yang nonton vlog saya juga, dan mungkin seluruh umat pun juga bisa menggunakan 3 kata ini yang dalam kehidupan gitu ya Romo, supaya apapun yang kita terima, besar, kecil, susah, bahagia, itu kita syukuri. Gitu, karena semuanya berasal dari Allah juga. Romo, yang terakhir nih Romo, apa yang ingin Romo sampaikan untuk, walaupun tadi saya sampaikan, tapi mungkin juga sekali lagi digaris bawahi, apa yang ingin Romo sampaikan kepada umat Kedu, kepada keluarga, kepada umat Kesupanan Semarang, khususnya untuk orang-orang muda Romo? Ya, bagi seluruh umat saya kira yang pertama, tetap menghayati iman dengan riang gembira. Meskipun tantangannya itu tidak mudah dalam menghayati iman dengan penuh kegembiraan, dengan riang gembira, dan itu pasti akan menemukan berkat yang melimpah-limpah. Dan untuk keluarga-keluarga, ya kita berdoa untuk panggilan. Sisipkan salah satu doa, entah malam, entah pagi, doa mohon panggilan. Karena bagaimanapun juga yang akan melayani seluruh umat itu adalah para imam. Apalagi kalau kita berbicara puncak dan sumber hidup umat beriman Kristiani adalah Ekaristi. Dan yang bisa merayakan Ekaristi, memimpin perayaan Ekaristi tidak tergantikan kecuali imam. Nah, maka kalau keluarga-keluarga pengen ada misa, ya harus disiapkan imamnya. Nah, imam itu dari mana? Dari keluarga. Maka bagi orang-orang muda pun juga mulai memikirkan hal ini untuk bisa merenungkan makna panggilan imamat. Betul. Itu
Saya tambahin jangan takut untuk late vocation, untuk panggilan terlambat untuk Anda para pekerja-pekerja. Ya, itu meskipun terlambat tidak perlu khawatir. Benar. Dan yang perlu saya sampaikan juga, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Ya, betul. Ini kayaknya untuk saya juga dia. Oke, Romo, terima kasih banget untuk obrolan kita di 2 part ini. Terima kasih untuk Anda juga. Saya yakin ini memberikan banyak masukan untuk Anda, para penonton di rumah. Dan yang pasti Romo sehat terus, selamat berkarya. Jangan jangan angkat tangan mendampingi saya. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi dan Cafe Kepan Gaduh juga menjadi lebih besar lagi. Yang pasti semoga apa yang dibicarakan oleh Romo, yang disampaikan oleh Romo pagi hari ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk share kepada semua orang apabila yang kita obrolkan ini menurut Anda layak untuk dibagikan. Romo Dwi Arianto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.